Pada kursus ini, kita akan membahas tentang materi yang sedang booming di zaman sekarang nih. Terlebih memasuki era industri 4.0, tentu peran dari materi kursus kali ini menjadi sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan di muka bumi. Nah, kira-kira udah pada tahu belum nih, materi apa yang akan kita bahas pada kursus kali ini? Mungkin sobat belajar bisa memilih option di bawah ini ya untuk menebak judul materi yang akan kita bahas. Ya, betul sekali. Materi kursus yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai gaya dan kualitas hidup berkelanjutan. Berbicara tentang gaya dan kualitas hidup yang berkelanjutan, atau dalam bahasa Inggris disebut sustainable lifestyle, kita harus tahu dulu apa sih itu sustainable atau berkelanjutan. Dalam konteks ekologi, sustainable atau keberlanjutan memiliki arti bahwa sistem biologis tetap mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas tanpa batas, di mana hal tersebut dicapai dengan cara kehidupan manusia dengan tidak memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber daya alam hingga merusak ekologi atau keseimbangan ekologi yang ada di daerah tersebut. Prinsip pengorganisasian keberlanjutan merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mencakup 4 ranah yang saling terhubung, yaitu ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Gaya hidup berkelanjutan tentu tercetus atas asumsi dasar yang menjadi pondasinya. Asumsi dasar itu adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi gagasan utama abad ke-21. Menurut Komisi Dunia PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang. Terdapat 3 aspek dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, sobat belajar udah pada tahu belum nih? Apa sih 3 aspek itu? Yuk dipilih jawaban yang benar di bawah ini. Yipi! Jawaban dari ketiga aspek tersebut yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Ketiga aspek tersebut terhubung dalam satu konstruksi yang tidak dapat dipisahkan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, telah disebutkan bahwa ada suatu tujuan mengenai kesetaraan gender. Perspektif mengenai kesetaraan gender yang akan di-highlight pada konsep pembangunan berkelanjutan adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Adapun beberapa target yang ingin dicapai dalam kesetaraan gender. Yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Yang kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan private, termasuk perdagangan atau trafficking dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. 3. Menghapus segala praktek-praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan. 4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. 5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kebutuhan politik, ekonomi, dan publik. 6. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Dan 7. Melakukan reformasi yang memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya, serta pelayanan finansial dan warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional. 8. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dan mendukung pemberdayaan perempuan. 9. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level. Dalam kursus gaya dan kualitas hidup berkelanjutan ini tentunya nggak afdol kalau kita nggak bahas juga tentang gaya hidup dan konsumsi yang berkelanjutan. Sejatinya sikap konsumsi seseorang pasti memperlihatkan bagaimana gaya hidupnya. Nah, hal tersebut juga tentunya berdampak nih bagi pembangunan berkelanjutan. Tetapi apakah sobat belajar udah tahu apa sih gaya dan kualitas hidup berkelanjutan itu?
Gaya dan kualitas hidup berkelanjutan adalah penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Gaya hidup dibentuk oleh sikap konsumsi. Sejak pertengahan abad 80-an, pencarian realisasi diri dan menemukan identitas seseorang itu diekspresikan terutama oleh konsumsi dan bukan oleh partisipasi politik seperti sebelumnya. Perpaduan antara nilai materialistik dan postmaterialistik dapat terlihat. Salah satu efek dari perkembangan ini adalah bahwa prinsip-prinsip ekologi dihargai dan diintegrasikan ke dalam kode etik sosial dan telah menjadi bahan dasar utama dari berbagai konsep gaya hidup berkelanjutan. Kartodiharjo menjelaskan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh faktor kultural dan sifatnya menyebar atau menular. Nah, sobat belajar pasti pernah nih menemukan sikap seseorang yang nggak mau ketinggalan dari teman-teman sebayanya atau penyakit kultural yang disebut dengan gengsi. Nah, penyakit gengsi ini seringkali menjadi motivasi seseorang untuk memperoleh suatu produk nih sobat belajar. Terdapat juga gejala sosio-psikologis yang berupa keinginan untuk meniru, di mana seringkali remaja berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dibanding teman-temannya. Namun di sini dalam makna yang berbeda. Perilaku konsumtif menciptakan kebiasaan pembelian produk untuk konsumsi tetapi dengan motivasi lain. Misal, ada seorang remaja yang membeli produk tas dengan merek terkenal seperti Gucci atau Hermes. Dan tujuan membeli barang tersebut bukanlah untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun berfungsi sebagai simbol status bahwa dirinya adalah orang yang beruang atau agar terlihat keren.